selamat datang saya ucapkan. Nah, sesi hari ini kita akan lebih banyak berbicara tentang konsep kripto itu sendiri ya. Konsep kripto juga memang yang mungkin sudah memiliki aset Nagaya ya, tapi Pak, kripto itu apa sih? Gimana sih cara kerjanya? Kok kayaknya heboh banget gitu ya. Nah, itu kita akan bicarakan hari ini dengan pakarnya langsung ya. Jadi hari ini saya akan lebih banyak mendengarkan. Saya lebih banyak mendengarkan, saya pun akan belajar, saya pun akan mencatat. Nah, jadi saya sarankan teman-teman, kita juga belajar, kita pun mencatat ya. Nah, nanti kita juga akan ada sesi menjawab pertanyaan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang ya bagi teman-teman yang sudah hadir di sesi hari ini. Saya akan sekarang mengundang sahabat saya yang sangat luar biasa, yaitu Bro Lukman. Beliau juga pernah ya berpartisipasi di berpartisipasi di Telegram voice chat kita ya, dan juga pernah beberapa kali sharing informasi ya. Jadi hari ini saya mengundang beliau untuk masuk sesi di Zoom ya, untuk memberikan informasi yang up to date. Oke, Bro Lukman, bisa dengar suara saya? Oke, selamat malam, salam kenal semuanya. Terima kasih Pak Dani, terus Mami Siska atas waktunya. Bro Lukman, bagaimana kabarnya Bro? Bagaimana aktivitas sehari-hari? Baik. Jadi mungkin sedikit perkenalan. Ya. Saya hari bekerja full time di salah satu e-commerce di Indonesia. Kemudian untuk dunia kripto ini, saya juga sebagai admin di salah satu aset kripto yang udah lama, dan juga aktif juga di trading juga kadang-kadang. Oke, berarti kalau boleh tahu sudah berapa lama Bro berpartisipasi aktif di dunia kripto? Sebenarnya sih udah lama ya, kalau misalnya tahu tentang mata uang digital ini, tahu sejak zaman Liberty Reserve. Itu waktu itu kan sebelum Bitcoin keluar kan ada keluar Liberty Reserve dan sempat diblok sama pemerintah Amerika ya akhirnya ya. Nah sampai akhirnya setelah itu muncul namanya Bitcoin. Gitu. Berarti bahkan dari sebelum Bitcoin itu ada ya Bro ya? Wow. Oke. Nah, boleh tolong diceritakan sedikit nggak Bro? Ini kan banyak teman-teman kita hari ini ya yang memang hadir berpartisipasi hari ini, banyak yang memang belum begitu paham sebenarnya dengan apa sih itu kripto, apa sih itu blockchain ya. Mungkin secara garis besar boleh tolong diberikan sedikit gambaran nggak Bro? Sebenarnya apa sih kripto dan blockchain itu? Boleh Pak Dani. Mungkin saya sedikit sharing apa yang saya dapat dari pengalaman. Kalau kita ngomong tentang blockchain itu apa? Blockchain kalau dari kalimatnya itu adalah gabungan dua kata, yaitu block. Block adalah kelompok dan chain itu artinya rantai. Jadi penamaan ini menceritakan bagaimana cara kerja blockchain yang menggunakan sumber daya komputer untuk menciptakan blok-blok. Jadi blok-blok yang saling terhubung dengan tujuan untuk mengeksekusi sebuah transaksi. Nah, sesuai namanya, blockchain ini merupakan rantai blok urut yang dirantai dan didistribusikan bersama-sama. Setiap blok terdiri dari ledger. Ledger itu buku besar dan 3 elemen, yaitu data, hash biasanya yang kita kenal seperti hash transaction. Jadi kalau misalnya kita transaksi menggunakan dan ada hash transaction dan hash dari blok sebelumnya. Nah, kalau jenis data yang digunakan pada teknologi ini bergantung dari tujuan blockchain sendiri. Jadi nanti ini saya akan jelaskan bahwa blockchain itu bisa mencakup banyak faktor, nggak cuma tentang kripto aja. Itu Pak. Oke, jadi sebenarnya kalau boleh kita ngomong dengan bahasa simpel ya, blockchain itu sebenarnya seperti cara menyimpan data, betul nggak Bro? Iya, benar. Oke, berarti seperti cara memproses data. Jadi blockchain itu tuh sebenarnya bukan kripto itu sendiri, tapi blockchain itu adalah cara memproses data yang memang dibalik cryptocurrency. Apakah betul? Ya, blockchain itu lebih luas dari kripto dan dapat digunakan di luar kripto aja. Jadi seperti misalnya ada sih seperti beberapa bank yang kalau kita lihat dia menggunakan pembukuan pencatatannya memakai teknologi blockchain, atau misalnya ada juga beberapa perusahaan logistik mungkin di luar negeri yang sudah memulai memakai blockchain untuk teknologi untuk pencatatan logistiknya. Dan kemudian akan ada juga seperti di Uni Emirat Arab ya, dia mulai mencoba untuk mencatat jual beli properti memakai blockchain seperti itu. Oke, berarti karena blockchain ini sebenarnya lebih ke cara menyimpan data, berarti sebenarnya ini kita belum masuk ke cryptocurrency dulu kali ya, kita ngomong lebih ke garis besar. Berarti memang dia itu bisa digunakan untuk berbagai hal ya, dan nggak harus melulu di kripto. Ya,
Jadi blockchain itu nggak ubahnya seperti kalau misalnya kita ambil perbandingannya seperti sistem Android. Dan kalau kita misalnya HP kita memakai OS Android, kan di dalamnya ada banyak aplikasi-aplikasi yang berjalan dengan sistem itu. Seperti itu gambarannya. Berarti blockchain itu seperti, kalau misalkan kita ngomong ya, berarti dia itu seperti Android-nya, dan aplikasi itu seperti penggunaan-penggunaannya ya? Ya, dan salah satunya yang paling terkenal dan paling pertama sih cryptocurrency itu. Oke, itu yang paling populer lah ya mungkin ya? Ya, benar. Oke, nah mungkin sebelum kita masuk ke cryptocurrency bro, boleh tolong di-sharing nggak? Kenapa sih blockchain ini kok tiba-tiba jadi populer tuh kenapa? Ada apa? Apakah gara-gara mereka sangat aman kah? Atau gimana itu? Karena dari sifat blockchain-nya sendiri ya, kalau dari blockchain-nya sendiri sih sangat aman dan dia nggak bisa dihapus, kemudian dia transparan. Nanti juga saya jelaskan kok, kalau blockchain nggak bisa dihapus, terus bagaimana dengan misalnya kan ada yang dalam perkembangan kok kenapa ada kripto yang datanya gimana, nah itu saya jelaskan juga. Jadi kalau dari blockchain-nya sendiri sih tetap nggak bisa dihapus dan transparan, dan dia lebih cepat untuk eksekusinya itu cepat banget. Oke, berarti dia nggak bisa dihapus dan tadi apa? Dia rahasia ya, berarti nggak. Ya rahasia, transparan tapi rahasia ya, mungkin seperti itu ya. Oke, maksudnya nggak bisa dihapus tuh bagaimana bro? Jadi data yang sudah ada, misalnya kita melakukan sebuah transaksi apapun, itu akan tercatat di hash transaksinya itu. Selama internet ada, dia tetap ada. Oh, oke. Berarti kalau misalkan ada data, misalkan kita nggak ngomong cryptocurrency dulu ya. Misalkan dia ini pencatatan untuk properti, jual beli properti. Itu data selama internet itu ada, itu akan selalu ada. Dan karena di dalam blok itu kan ada ledger ya. Ledger itu dipegang oleh memang semua orang yang berpartisipasi dalam blok itu. Iya benar. Ya. Oke. Tapi mereka nggak bisa tahu itu siapa sama siapa, namanya siapa sama siapa, itu nggak ada yang bisa tahu ya? Ya, cuma tahu seperti hash transaction-nya ya. Oke, mereka cuma tahu hash transaksinya aja, tapi siapa ke siapanya itu juga mereka nggak akan bisa tahu ya. Dan itu juga salah satu kelebihannya bersifat rahasia juga. Jadi dia bebas tapi rahasia, kekambingan. Oke, berarti tidak bisa dihapus dan kemudian mereka itu rahasia. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa blockchain ini tidak bisa dipalsukan. Apakah betul, bro? Iya benar. Jadi yang tadi kan ketika kita melakukan transaksi, dia kan udah tercatat. Jadi hampir pasti nggak bisa dipalsukan dan susah dihack karena kalau itu dia kan sebuah sistem rangkaian. Jadi kalau misalnya mau ngehacknya itu kurang lebih harus menguasai sampai kurang lebih 51% dari semua sistem rangkaian, dan sistem rangkaian itu mengikuti dari awal. Jadi kalau misalnya orang yang mau ngehack itu harus tahu dari awal blok pertamanya. Itu gambaran simpelnya ya. Oke. Berarti kalau misalkan memang karena kan yang pegang itu kan semua ya, istilahnya semua yang ada di dalam situ, berarti kalau memang mereka mau temper atau mau rubah, itu berarti memang mereka harus menguasai 51% dari pemegang data itu berarti. Ya, dari pertama juga. Oh, karena harus ada persetujuan dari mayoritas, betul ya bro ya? Kalau memang mau ada perubahan. Oh, dan itu harus terjadi benar-benar 51% itu secara bersamaan? Iya, benar. Oh, itulah kenapa berarti nggak bisa ditemper ya bro ya? Ya, jadi sulit banget, hampir susah banget. Karena bayangkan kalau misalkan yang megang datanya 100 juta orang gitu kan misalkan, nah dia harus mengakses minimal 50 juta tambah satu orang kan, itu dan secara bersamaan, dan kalau komputer itu tersebar seluruh dunia itu gimana caranya ya? Betul Pak. Oke, jadi gara-gara itulah blockchain itu sebagai sistem penyimpanan data itu sangat populer. Apakah gara-gara itu? Populer, sangat aman, nggak bisa dihapus, dan ini salah satu kelebihannya kenapa dari blockchain sejak 10 tahun lalu sampai sekarang itu beberapa pemerintah dunia itu berusaha untuk menghapus atau gimana, tapi tetap stay kan, dia tetap eksis sampai saat ini. Nggak mau dihapus pun nggak bisa ya berarti ya? Ya. Oke. Berarti jadi bagi teman-teman yang sedang menyaksikan ya, ini keren banget kita ngomong tentang blockchain. Blockchain itu populer kenapa? Gara-gara dia tidak bisa dihapus, dia tidak bisa dipalsukan, ya karena sangat sulit, hampir mustahil, ya, dan juga memang dia itu transparan tapi rahasia, betul ya Bro Lukman ya? Iya benar. Oke, nah sekarang pengaplikasiannya dalam cryptocurrency sendiri itu bagaimana Bro? Kok bisa dia itu dimulai? Apa tujuannya?
kenapa dibuat cryptocurrency? Boleh tolong diceritain nggak? Jadi pada awalnya sih kebetulan Bitcoin itu diciptakan dengan menggunakan teknologi blockchain, dan teknologi blockchain mungkin pertama kali itu dia untuk pemakaiannya itu dia menggunakan Bitcoin. Bitcoin ini dijadikan sebagai mata uang virtual yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi finansial secara langsung dengan tanpa batas negara seperti itu, dan memudahkan untuk transaksi. Jadi sebenarnya kalau gambaran singkat saya itu, cryptocurrency itu adalah sebuah blockchain yang dimonetisasi. Jadi data-data itu diperdagangkan seperti itu, dibuat nilai ekonomisnya seperti itu. Oke, blockchain yang diperdagangkan, blockchain yang dimonetisasi, itu keren banget sih, monetasi ya. Itu maksudnya gimana tuh? Maksudnya kalau misalkan pertama kali yang dibuat itu kan Bitcoin tuh. Nah, itu apakah memang tujuannya itu untuk menguangkan atau mengkomersilkan blockchain atau bagaimana tuh? Itu menarik. Jadi kalau dari awalnya yang kita tangkap dari berita-berita, memang untuk pencipta Bitcoin ini kan anonim ya, dan dia tujuannya mungkin pada waktu itu untuk memudahkan para gamers untuk melakukan transaksi di game, karena kan gamers itu waktu itu kan gamers online kan ada di berbagai belahan dunia, dan itu untuk memudahkan transaksi secara cepat, dan diciptakanlah teknologi Bitcoin di atas blockchain ini seperti itu. Oh, berarti Bitcoin itu pertama kali dibuat untuk gamers sih, bro ya? Saya baru tahu malah. Menarik. Dan dia diciptakan pertama kali menggunakan kode komputer dan tidak boleh melebihi 21 juta. Jadi dari 21 juta ini nanti akan diperebutkan. Jadi lama-lama monetisasinya di mana? Dia tetap menggunakan sistem seperti ekonomi dari supply and demand seperti itu. Kalau misalnya semakin banyak demand-nya, otomatis kan dari data yang 21 juta itu otomatis kan harganya naik, harganya kan naik terus. Nah dari sana muncul harga Bitcoin, kenapa dari 3 juta, dari 1 juta, 3 juta terus naik sampai 1. Itu yang dimaksudkan. Bitcoin itu kenaikannya fantastis banget sih memang. Ya. Oke, ini menarik ya teman-teman, bagi Anda yang menyaksikan ya. Bitcoin itu berarti pertama kali dibuat untuk mempermudah para gamer, ya, agar mereka bisa bertransaksi satu sama lain tanpa harus adanya pihak ketiga ya, dan bisa diperdagangkan di seluruh dunia. Dan memang karena ada yang namanya supply dan demand. Ini tadi keren banget, supply dan demand. Jadi kalau misalkan kita ngomong di market itu, apapun yang menentukan itu pasti tetap adalah supply dan demand. Nah itulah nilainya bisa naik sangat fantastis ya Bitcoin itu ya, bro ya. Ya benar. Oke. Nah itu kan tadi Bitcoin ya. Jadi Bitcoin itu memang kalau kita baca white paper-nya pun memang ini peer-to-peer electronic cash system yang berarti bisa diperdagangkan. Berarti kita sekarang kita lihat ya, penggunaannya ini nggak cuma di gaming, bro, tapi banyak hal di seluruh dunia. Berarti dia sudah berkembang ya istilahnya ya. Ya benar, dan kemudian penggunaannya kan meluas karena kan banyak pihak yang melihat keunggulan dan sampai sekarang dia bertahan. Bahkan beberapa, seperti saya katakan tadi, beberapa pemerintah dunia berusaha menggunakan atau melarang, dan dia tetap eksis, tetap nggak bisa dihapuskan atau bagaimana. Karena sistem tidak bisa dipalsukan dan tidak bisa dihapus tadi ya berarti ya. Nah kemudian setelah Bitcoin kan ya ada beberapa developer muncul, kemudian cryptocurrency yang lain seperti ETH, kemudian Doge dan yang lain-lainnya. Oke, nah saya punya pertanyaan menarik nih, bro. Pertama kali kan yang muncul Bitcoin, ya kan, dan Bitcoin itu memang fenomenal. Kita lihat di tahun dia mulai benar-benar, saya pun ya sebagai orang awam, ya saya pun sebagai orang awam, saya pun mendengar Bitcoin pertama itu di tahun 2000, kalau saya nggak salah 13, ya kan. Nah pada saat itu harganya itu masih $100. Nah itu saya pas melihat, saya bilang, wah ini kok keren banget, dan mulailah muncul koin-koin lainnya. Itu gimana caranya koin lain kok bisa muncul dari Bitcoin? Misalkan yang pertama tuh kan Ethereum, terus Litecoin, itu ya. Itu gimana tuh caranya bisa dari Bitcoin kok bisa jadi koin-koin lainnya, bro? Boleh tolong di-sharing? Sebenarnya bukan koin lain muncul dari Bitcoin, tapi koin lain dia developernya juga menguasai teknologi blockchain di balik itu. Seperti saya bilang tadi, kalau kita perbandingan, mungkin pertama ada sedikit banget aplikasi di Android. Jadi kita ibaratkan blockchain itu seperti Android.
mungkin di awal-awal sedikit banget orang yang menguasai Android dan bikin aplikasi-aplikasi di atas Android. Nah, sama seperti halnya itu. Pertama kali yang mengenal teknologi blockchain adalah developernya Bitcoin yang identitasnya anonim. Kemudian beberapa developer juga menguasai dan mereka mulai meng-create seperti Ethereum, kemudian Doge dan yang lain-lainnya. Oke, berarti karena mereka itu, padahal sebenarnya kalau teknologinya Bitcoin itu katanya benar ya bro, itu adalah teknologi lama, betul ya? Teknologi lama yang digabungkan. Dan mereka kuasai itu, jadilah ya aset-aset kripto yang lainnya. Boleh tolong di-sharing nggak bro, pengembangannya itu sendiri dalam dunia kripto bagaimana? Pengembangannya sih dalam dunia kripto sih bisa maju ya kalau kita lihat, mungkin kita langsung ngomong potensi kripto ke depan ya. Ya. Kita lihat selalu berkembang karena kita lihat kalau dari 2-3 tahun lalu mulai muncul DeFi atau Decentralized Finance, kemudian ada juga Smart Chain di mana pada awalnya kalau orang mau transaksi Bitcoin dia harus menggunakan DEX itu Centralized Exchange, atau misalnya perlu exchanger yang maksudnya exchanger yang berfungsi sebagai pihak ketiga. Namun dalam perkembangannya muncul namanya DEX itu Decentralized Exchange. Jadi orang bisa langsung menukarkan koin satu dengan koin lain secara langsung. Oke, berarti ada DeFi, ada DEX. DeFi Ya, itu kemudian Decentralized, DEX itu Decentralized Exchange. Ya, kemudian muncul lagi seperti yang lagi hype sekarang, NFT, langsung gitu. Oke, berarti memang sekarang pengembangannya itu sudah dalam banyak wujud ya? Ya, dan kalau kita lihat juga ada juga untuk penggunaan realnya, bahkan ini penggunaan realnya kembali ke tujuan Bitcoin awal mungkin ya, yang dikenal dengan GameFi atau NFT game NFT seperti itu. Oke, berarti memang sekarang pengembangannya itu ada banyak wujud ya. Nah, mungkin Ya. poin aja nih bro ya. Bagaimana sih potensi kedepannya untuk kripto itu sendiri? Kira-kira menurut Bro Lukman yang memang pengamat dan memang praktisi di dalam dunianya. Kalau saya bilang sih makin bagus, makin meluas, karena kan seperti kita lihat dalam 1 tahun terakhir ini banyak orang-orang hebat di dunia ini yang mulai berkecimpung dalam Bitcoin. Seperti kita lihat orang-orang kaya di dunia mulai masuk, di mana mereka membuat beritanya semakin terangkat dan makin banyak orang makin mengenal cryptocurrency, nggak cuma Bitcoin ini aja. Dan kemudian muncul banyak developer, banyak juga perusahaan-perusahaan real yang memakai teknologi cryptocurrency dan blockchain ini juga. Jadi kedepannya semakin bagus dan bisa digunakan untuk kehidupan real ya, untuk fungsi realnya. Oke, berarti potensi akan tambah baik ya, karena memang banyak public figure ya yang memang sudah mulai menyuarakan support mereka terhadap kripto, dan ini akan mulai digunakan untuk dunia real. Nah, itu apakah sudah kejadian atau belum kira-kira bro? Sudah ada, dan mungkin kedepannya akan semakin berkembang, semakin canggih sih. Oke, berarti sudah ada ya, salah satu contohnya mungkin El Salvador gitu ya. Ya, ada juga mungkin dalam di depan kalau yang saya sebutkan tadi dalam bidang game ya, seperti GameFi, ada juga blockchain yang sudah terkenal dari negara tetangga kita, Vietnam, itu dia dari tahun 2019 atau 2020 ya, dan dia hype banget. Oke, baik. Nah, bagi teman-teman yang sedang menyaksikan, kalau memang ada pertanyaan mengenai kripto, silahkan gunakan fitur chat ya. Kita akan coba diskusikan beberapa, nanti kita akan jawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ya, jadi kayaknya seru banget nih bro, soalnya banyak yang memperhatikan ya, dan bukan cuma di sini, tapi juga di grup keluarga besar ya. Jadi, oke, saya langsung masuk ke ini nih bro, topik yang memang sekarang sedang hot ya, di luar sana. Ini kan sekarang nih kripto ini banyak yang bermasalah juga. Ya kan, banyak kripto-kripto yang ujung-ujungnya nggak perform lah dan sebagainya. Boleh di-share nggak bro, dari sudut pandang Bro Lukman yang memang berada di dalam dunianya, ini kira-kira apa sih tantangan-tantangan utama yang dihadapi agar kripto ini bisa mewujudkan visi utama dari si Satoshi ini? Nah ya benar, karena semakin berkembangnya kripto dan semakin banyak developer yang mengenal teknologi kripto, ada banyak tantangan dari cryptocurrency ini. Seperti pertama, yang kita lihat terlalu volatile sebagai alat tukar. Harga itu, kalau misalnya kita ikuti harga cryptocurrency, kadang hari ini bisa naik 100%, besok bisa turun 90% seperti itu.
atau misalnya turun 50%, turun lagi. Jadi volatilitasnya terlalu tajam seperti itu pertama. Dan kedua, banyak juga karena semakin banyak orang yang menguasai teknologinya dan semakin tujuan dari developer itu menciptakan kripto ini tujuannya apa? Mungkin dia ada tujuan untuk mengumpulkan dana dengan cepat. Jadi kebanyakan mereka ujung-ujungnya tidak perform, tidak sesuai dengan apa yang mereka plankan seperti itu. Oke, tadi sempat keputus Bro Lukman ya, tapi yang saya tangkap yang pertama itu tantangan utama itu berarti yang pertama volatilitas. Itu benar. Parah banget memang ya di dunia kripto itu ya. Sehari bisa naik 100%, bisa juga turun 100%. Turun 90% sih. Kalau yang nggak kuat jantungnya mendingan jangan deh trading ya. Memang trading itu seru sih, bisa make money tiap hari, tapi kalau kata Pak Yohanes Chandra di CEO Nagaya, kalau jantungnya nggak kuat mendingan jangan, bahaya. Yeah. Nah, tadi ada poin penting Bro, ada poin yang menarik tentang pengumpulan dana. Itu ada yang mereka mengumpulkan proyeknya tiba-tiba nggak jalan, mungkin karena manajemen yang kurang baik, atau memang dari awal niatnya sudah kurang baik gitu loh. Nah itu boleh tolong di-sharing nggak Bro? Kemungkinan besar sih ada juga yang memang tujuannya nggak baik sih. Jadi kita juga harus pandai-pandai untuk memilih developernya yang bagaimana, latar belakang dari developernya. Ada juga memang yang developer itu tujuannya nggak baik untuk mengumpulkan dana aja, kemudian setelah sudah dapat dia nggak peduli dengan proyeknya sendiri, dengan kriptonya yang dia ciptakan sendiri seperti itu, dan ujung-ujungnya merusak nama cryptocurrency itu atau kita kenal dengan istilah scam seperti itu. Iya. Berarti ya dia kumpulin dana mungkin gara-gara ini, kita ngomong mungkin yang memang gagal ya, kita nggak usah ngomong yang scam dulu, kita ngomong yang gagal. Mereka mungkin kumpulin dana tapi mungkin kalkulasinya kurang baik atau bagaimana, tiba-tiba proyeknya nggak jalan. Itu ada nggak Bro yang seperti itu? Kadang ada juga yang seperti itu. Ada yang mungkin proyeknya nggak jalan atau gimana, atau dari plan-plannya gagal dieksekusi seperti itu sih. Oke, kalau memang sampai benar-benar mereka melakukan seperti itu ya, mereka kumpulkan dana, sudah jalan nih, koin sudah masuk market nih ya, dan yang mereka kumpulkan itu dananya nggak cukup, apakah ada pertanggungjawaban dari pihak developernya atau dari pihak exchangernya Bro, kepada yang sudah memberikan dana? Kalau yang saya tahu, hampir 90% sih nggak ada, karena kan ketika mereka udah lepas di market exchanger, mereka seperti mengatakan untuk orang-orang yang mempunyai kripto mereka itu bebas, mereka bisa lepas di exchanger seperti itu. Bahkan ada juga yang bahkan jeleknya sampai exchanger itu mendelis koin mereka seperti itu. Oh, jadi paling banter ya di delisting sama exchanger, sudah selesai gitu ya berarti? Oke, karena sebenarnya memang mereka itu sebenarnya nggak ada pertanggungjawaban untuk melakukan itu ya Bro ya. Kalau sampai gagal proyeknya ya sorry gitu loh misalnya. Iya benar. Oke, jadi mungkin sebelum kita masuk ke yang scam ya, itu nanti dulu lah ya. Saya punya pertanyaan menarik nih. Berarti masuk exchanger, sebuah aset itu masuk ke exchanger, apakah itu sebuah jaminan bahwa aset tersebut pasti bagus? Kalau saya bilang nggak sama sekali. Karena seperti saya katakan dan dari pengalaman, sebenarnya yang penting kita lihat itu dari developernya siapa ya. Karena kalau secara teknis seseorang atau satu tim menciptakan, dia create sebuah kripto, sebuah koin, dia dari blockchain sendiri atau numpang blockchain orang berupa token, itu kalau misalnya mereka ready, nggak sampai 1 minggu pun mereka bisa listing di exchanger kok. Seperti itu. Oke, wah berarti ini tadi ada poin menarik nih Bro. Tadi ini saya simpulkan dulu ya. Berarti masuk ke exchanger itu tidak merupakan sebuah jaminan. Ya benar. Oke. Nah, tadi Bro Lukman sempat menyebut tentang token. Nah, ini saya tertarik nih. Berarti sebenarnya proses pembuatan sebuah token itu bagaimana sih? Berapa lama perlunya dan modalnya berapa? Bagaimana prosesnya untuk bisa masuk ke exchanger? Mungkin boleh di-sharing nggak Bro? Oh iya, jadi kalau bedanya, mungkin saya jelaskan dulu bedanya antara token dan koin. Koin adalah sebuah koin yang dimana developernya menguasai teknologi blockchain dan mereka menciptakan blockchain sendiri. Jadi blockchainnya itu dia nggak numpang di blockchain
yang blockchain coin yang sudah ada. Dan kalau untuk token, dia menumpang di koin-koin yang di blockchain, koin-koin yang udah ada seperti Ethereum. Dia menciptakan peluang bagi orang-orang untuk membuat token di atas Ethereum itu. Kemudian ada seperti Binance yang sekarang lagi rame, seperti itu, ada juga Wave dan lain-lain. Jadi sebenarnya sih kalau untuk membuat sebuah token itu jauh lebih mudah daripada membuat sebuah koin, karena kalau koin lebih perlu untuk pengkodan, menguasai bahasa coding untuk membuat kriptografi seperti itu. Tapi kalau untuk token itu lebih mudah karena dia nggak perlu menguasai coding sampai kriptografi atau gimana, seperti itu. Oke, berarti token itu menumpang ke blockchain lainnya, koin itu dibikin sendiri istilahnya ya. Dan benar-benar yang bikin koin itu berarti memang mereka itu memahami dari kriptografi itu sendiri, betul ya bro ya? Ya benar, dan itu kita bisa lihat kebanyakan kalau dari kalau yang sudah menguasai blockchain sendiri itu lebih bagus daripada token. Kebanyakan sih, bukan pasti tapi kebanyakan seperti itu. Kalau misalkan mereka menguasai, ya jadinya biasanya lebih bagus. Kenapa? Karena kan mereka custom made sendiri istilahnya semuanya ya. Ya benar. Nggak ada yang pakai template, kan istilah seperti itu ya? Ya benar. Oke. Kalau token itu berarti menggunakan blockchain dari yang lain yang sudah ada. Istilahnya menumpang, menggunakan template ya? Ya benar, menumpang. Oke. Pembuatan token sendiri butuh waktu berapa lama, bro? Sebenarnya sih kalau udah biasa sih nggak lama banget ya, bahkan 3 hari juga udah bisa. Bahkan kalau misalnya udah biasa nggak sampai 3 hari juga bisa. Seperti itu. Berarti bikin token itu maksimal 3 hari ya? Bahkan kurang dari itu sih kalau kurang udah dari memang itu. satu IT banget ya. Oke, dan biayanya kurang lebih berapa, bro? Kalau boleh tahu, kurang lebih. Yang saya tahu seperti dari untuk Binance Smart Chain itu di bawah $1.000, bahkan ada yang lebih murah ya. Misalnya kita menumpang di blockchain-nya Wave atau yang lain seperti itu. Blockchain Binance aja berarti $1.000? Ya, di Binance Smart Chain. Oke, berarti misalkan ya ada satu orang nih, misalkan si A ya, dia pengen bikin koin atau token ya, nggak usah koin dulu. Dia mau bikin token, dia masuk ke Binance, dia bayar $1.000, prosesnya nggak nyampe 3 hari, jadilah sebuah token. Apakah ada keharusan dia itu perlu punya PT, perlu ada proyek, perlu ada emas, itu ada keharusan nggak, bro? Nggak ada keharusan. Nah, jadi ini yang sering disalahgunakan oleh developer nakal yang nggak seperti itu. Berarti saya sebagai pribadi, saya bisa langsung masuk ke Binance, saya tinggal tulis saya pengen token ABC misalkan, bayar $1.000, habis 3 hari jadi sebuah token. Ya, bisa banget. Oke. Dan jadi itu jadi sebuah token yang memang sudah ada blockchain-nya ya, tapi blockchain-nya pakai blockchain-nya Binance. Ya, numpang di blockchain-nya koin yang udah diambil seperti itu. Oke, token itu udah jadi nih, ya misalkan namanya token ABC, yang bikin pribadi, nggak perlu pakai PT, ya. Contohnya nggak ada PT. Gimana prosesnya? Token ini bisa masuk ke exchanger, bro, kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau masuk ke exchanger sih gampang banget ya. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin nggak sampai 3 hari. Kecuali kalau di exchanger-nya udah populer banget, yang exchanger yang top 3 di sebuah negara, di masing-masing negara itu mungkin agak susah. Sebenarnya sih kalau masuk exchanger sih kasarnya sih tinggal bayar bisa, atau misalnya ada juga bahkan yang nggak perlu bayar tapi dia bayar pakai token mereka sendiri gitu. Ada beberapa exchanger yang bisa saya pakai token saya sendiri masuk exchanger. Ya benar. Ya benar. Oke. Sampai semudah itu. Nah, oke. Jadi di sini mungkin kita perlu tahu bahwa masuk exchanger itu bukan sebuah jaminan atau sebuah tujuan ya. Kalau misalnya seperti saya lihat Nagaya ini benar-benar bagus. Jadi masuk exchanger ini bukan dijadikan sebuah tujuan, karena banyak token-token yang misalnya kalau kita orang-orang ngomong itu di market itu token-token micin. Dia malah menjadikan masuk exchanger itu sebagai sebuah tujuan untuk melakukan untuk membuat hype seperti itu. Oke, berarti malah justru di istilahnya apa bro, token micin? Ya. Oke, nah berarti token micin ini mohon maaf nih, saya harus gunakan kata micin juga ya Bapak Ibu ya, karena
kita sedang berbicara tentang kripto ya. Berarti token chain ini mereka bikin 3 hari jadi, biaya cuma nggak nyampe $1.000. Terus kemudian proses masuk ke exchanger, saya nggak ngomong yang top-top banget ya, misalkan yang biasa-biasa gitu. Yang top-top banget pun kita bayar, kasar ngomong ya, kita bayar pakai token kita pun terkadang bisa ya berarti ya. Kalau yang top banget sih, dia agak susah karena dia ada requirement kalau yang top banget. Oke, yang top itu ada requirement-nya ya. Apa, volumenya harus berapa, seperti apa, terus harus ada masuk sebelumnya udah ada listing di berapa exchanger. Yang penting mungkin dari volume daily volume. Oke. Misalkan nggak usah masuk ke yang top banget dulu, misalkan masuk ke yang medium dulu lah ya. Itu kan lebih mudah ya. Nah, dia masuk itu berarti itu pun bukan jamin, dan itu pun nggak ada keharusan dia itu perlu punya PT apa, dicek dulu koin itu nggak ada. Enggak. Wow. Kalau yang karena kan dia kebanyakan kan sistemnya global dan kebanyakan itu mereka berada di luar juga, jadi kan nggak terlalu susah sih. Oke, beberapa negara yang diregulasi mungkin nggak bisa sih. Berarti masuk exchanger pun itu tidak ada pengecekan, nggak ada divalidasi dulu, itu nggak ada? Kecuali yang top banget? Ya, hampir nggak ada. Jadi kalau gampangannya masuk exchanger itu bukan sebuah jaminan sih kalau bagi yang udah ngerti. Karena yang seperti saya bilang tadi, ada juga beberapa developer coin machine itu dia menjadikan masuk exchanger itu sebagai tujuan ya, sebagai tujuan. Ya, untuk nge-pump poinnya, nge-pump up itu. Oke, nah ini karena kita bicara tentang pump nih ya bro ya. Saya pengen nanya jujur. Ya. Sebenarnya volume transaksi itu bisa dipercaya sih bro? Nah, itu sih kalau misalnya kita udah biasa dan udah lama banget ya di dunia itu volume transaksi sih hampir pasti sih nggak terlalu bisa dipercaya juga, karena ada yang namanya juga market maker itu bahkan kalau misalnya ini mungkin rahasia umum juga, market maker itu ada juga beberapa exchanger yang biasa itu malah dia menyediakan market maker seperti itu. Dia sediakan market maker, exchanger. Ya, market maker itu jadi untuk meningkatkan volume transaksi di sebuah market ya. Jadi mungkin dia buy sell karena kan untuk menghitung volume kan berapa yang buy, berapa yang sell. Jadi volume transaksinya akan berapa seperti itu. Berarti ini tolong perbaiki saya ya bro, soalnya saya agak sedikit kaget nih ya. Saya bikin token di Binance misalkan, atau apapun itu, biaya nggak nyampe $1.000, nggak nyampe 3 hari, jadilah sebuah token ya. Nggak perlu saya bikin PT dulu, nggak perlu ada proyek, nggak perlu ada apapun. Saya masukkan ke dalam exchanger yang besar dulu kan belum bisa. Saya masukinlah ke exchanger biasa kan, karena ngejar volume transaksi, betul ya? Volume transaksi ini pun bisa dimanipulasi. Ya, kadang bisa juga dari tim developernya sendiri juga mereka punya, atau misalnya ada juga menggunakan jasa atau gimana. Dan ada jasanya lagi untuk itu? Ya, jadi ya ampun, oke. Berarti itu untuk menciptakan FOMO ya bro ya, atau hype lah istilahnya ya? Ya, benar, itu menciptakan untuk FOMO-nya. Oke, nah berarti kalau misalkan dia ngejar transaksi dengan menggunakan market maker ya di sana. Misalkan saya gunakan market maker di 3 exchanger deh, volume transaksi saya kan naik. Bisa dong saya masuk ke yang paling top? Nah, bisa banget jadi untuk naik tingkat ya untuk. Oke. Kadang seperti itu juga sih. Aduh, saya jadi sedikit prihatin ya dengarnya ya. Ya teman-teman, jadi ini kita ngomong apa adanya ya. Ini benar-benar kita melihat apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di dunia kripto ini itu sebenarnya seperti apa. Ya, kita nggak mau menjelek-jelekan siapapun, semua orang pasti punya tujuan sendiri untuk membuat apa yang mereka lakukan ya. Tapi ini kita ngomong apa adanya. Ya, jadi kembali ya teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Mumpung ada Bro Lukman di sini, ini keren banget topiknya, kita banyak banget berbicara mengenai hal-hal yang menarik ya, yang mungkin kita nggak bisa dapatkan di luar ya, di materi-materi manapun. Nah, kita bicarakan semua di sesi hari ini. Ya, oke, Bro Lukman, thank you banget tadi udah sharing. Nah, berarti yang kita dapatkan adalah sebuah aset masuk di exchanger paling hebat pun, volume transaksinya setinggi apapun itu bukan sebuah patokan. Ya, benar.
Nggak Oke. bisa 100% ya. Oke. Nah, sekarang kita ngomong ke yang lebih positif nih, Bro. Ya, kita ngomong ke yang lebih mendunia lah ya, agar teman-teman karena di sini bisa bermanfaat. Kalau begitu, apa yang bisa kita jadikan patokan untuk menentukan bahwa aset ini boleh nih kita pegang untuk waktu yang panjang? Kalau saya lihat, boleh sharing nggak, Bro Lukman? pertama sih dari background developernya, sama. Dan kedua, ini lebih bagus kalau misalnya dia ada jaminan, seperti kayak kita misalnya, kayak kita lihat Nagaya ini dia memiliki jaminan emas. Ketika seseorang membeli aset kripto ini, dia ada jaminan untuk dipegang. Kemudian ketiga ada proyek itu proyek real. Keempat, komunitas, dan kelima utilitas. Oke. Berarti, wah ini keren banget nih. Berarti yang pertama developernya siapa, ya? Yang kedua dia punya pelindung nilai, ya berarti ada jaminannya. Yang ketiga dia ada proyeknya. kok kayak pernah dengar ya? Ini koin apa yang punya ya? Oke. Kemudian komunitasnya bagus dan ada utilitas. Mantap. Ya berarti kalau misalkan kita gunakan itu sebagai patokan, kita bisa bilang bahwa ini proyek yang layak kita pegang untuk jangka panjang. Ya, benar. Dan kita nggak cuma ngomongin Nagaya ya, Bro. Ya, ini kita ngomongin aset lain di luar sana pun. Berarti fundamental itu jauh lebih penting daripada dia sudah masuk exchange atau belum. Apakah betul? Iya. Jadi dari pengalaman orang-orang juga ya, kebanyakan orang-orang yang sukses dari dunia kripto tuh justru mereka yang nge-hold. Jadi mereka yang beli, bukan yang main di ombaknya kripto itu, di ombak naik turunnya itu, karena itu ombaknya kan ya liar banget. Jadi kebanyakan yang sukses justru yang dia pilih aset-aset di mana aset-aset yang benar-benar bermutu, yang developernya bagus, kemudian yang proyeknya bagus, seperti itu. Berarti ini kata-kata yang luar biasa nih, teman-teman silakan catat ya. Mereka yang benar-benar sejahtera dari aset kripto adalah mereka yang beli dan mereka hold. Ya, beli dan mereka hold, dan mereka beli aset yang memang punya fundamental yang baik. Ya, jadi bukan mereka yang mengikuti ombak. Nah, itu tuh keren banget, mengikuti ombak. Karena, Bro, ada nggak sih, Bro, beberapa orang-orang kan kita lihat nih, biasanya banyak koin-koin yang ada di market, ya, yang sudah ada di market, itu kan banyak dari mereka ada yang beli itu sebelum di pump, misalnya dia beli, nilainya naik. Tapi ada juga dong yang beli di atas karena ngikut-ngikut. Karena dia tuh, ini naik, gue ikutan deh, itu ada dong berarti. Nah, banyak banget, karena kan itu memang mungkin dari sifat emosi manusia ya. Biasanya kan mereka ikut-ikutan, kalau misalnya koin udah naik tinggi, mereka justru baru beli. Karena kan mereka ini lagi rame nih, lagi populer, seperti itu. Oh, jadi koinnya lagi rame, lagi populer, dia buka exchanger, dia lihat nilainya lagi naik gitu ya, dia ikut-ikutan beli, nggak tahunya sudah di atas. Ya, benar. Gimana, Bro? Nah, justru kebanyakan orang-orang yang biasanya yang kurang berhasil di dunia kripto ini, kebanyakan yang seperti itu. Jadi dia ikut, kemudian dia nggak buy and hold seperti itu. Tadi keren banget ya. Banyak orang yang belum berhasil atau kurang berhasil di dunia kripto adalah mereka yang ngikut-ngikut. Oh, dia lihat, ini lagi bagus nih gitu, atau lagi populer nih, lagi ngetrend nih, nah dia ikutan. Padahal sebenarnya yang holder sejati itu mereka udah beli duluan, betul ya, Bro ya? Ya, ini lagi naik 200% hari ini. Nah, dia ikut-ikutan beli, naik 2 kali lipat atau naik 3 kali lipat. Padahal nggak tahu ketika dia udah capai pucuknya, ketika dia udah beli, besoknya dia turun. Oh, jadi mereka lihat, naik 200%. Jadi, kalau misalkan aset-aset yang memang sudah dipublikasikan, misalkan di media gitu ya, itu biasanya, boleh nggak kita bilang, itu tuh kalau kita beli itu udah telat? Karena kan kita lihat justru bahkan di dunia trading, di dunia kripto pun ada juga malah seperti kalau misalnya istilahnya itu kita ngomong grup nge-pump, grup pump and dump. Jadi mereka memang kadang ada juga misalnya sebuah koin atau sebuah token, dia lagi nggak ada berita apa-apa, nggak ada news apa-apa, grup ini lagi nge-pump gitu. Ada seperti itu, Bro? Dan bikin orang-orang itu ikut-ikutan seperti itu. Ada seperti itu ya, berarti? Grup pump itu ada berarti? Lumayan banyak sih. Oh. Kan di luar sih, di Indonesia juga ada grup seperti itu.
Berarti mereka ini memang ya mungkin karena punya komunitas yang besar atau dana yang besar ya, mereka beli banyak gitu ya. Dan Pak ini bilang yang kita diskusikan tadi, tantangan kripto ya. Ini penyebab dari volatilitas kripto ini terlalu tinggi. Kadang kenapa volatilitasnya naiknya kadang ngawur, kemudian turunnya juga tajam banget. Karena kadang nggak cuma dari supply and demand, kadang ada juga yang grup penggerak harga seperti grup pamendam itu, seperti itu. Berarti kita bisa bilang mereka itu seperti spekulator ya bro ya? Ya, atau juga ada juga market maker-nya seperti itu. Spekulator atau market maker ya, berarti mereka lah yang gara-gara mereka lah aset kripto ini jadi sangat volatile. Ya, memainkan harga. Oke. Jadi kalau mungkin boleh, soalnya saya sering lihat bro, saya penasaran. Saya sering kalau misalkan kita lihat di market tuh ada banyak koin-koin yang dia naiknya tinggi banget, terutama kalau baru masuk ya, naiknya tinggi banget, terus abis itu turun, abis itu tiarap, dia nggak bisa bangun lagi. Ya, kemudian kalau udah tiarap, ditendang dan di-delist dari exchange-nya, jadi nilai ekonomisnya nggak ada karena orang udah nggak bisa transaksi jual. Jadi seperti yang tadi, kembali lagi ke konsep blockchain atau crypto, sebenarnya sih kalau misalnya kenapa koin itu ada yang atau token itu ada yang scam, sebenarnya sih bukan scam koinnya ada atau koinnya hilang atau hashtag-nya hilang. Hashtag-nya sih masih ada, tapi scam itu istilahnya udah nggak ada nilai ekonomisnya seperti itu, udah nggak ada harganya untuk diperjualbelikan. Oke. Berarti ada ya yang seperti itu, yang memang mereka itu koin yang memang sudah nggak ada nilainya lagi, kelihatan itu nilainya udah mau naik pun susah, udah kayak orang koma gitu ya. Tiba-tiba di delist saja oleh exchanger karena memang sudah perform lagi gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang tanya, loh tadi katanya teknologi blockchain itu nggak bisa dihapus. Memang kalau dari teknologinya nggak bisa dihapus, datanya itu masih ada. Kalau misalnya mau ngecek di hashtag-nya, itu masih ada. Mungkin web pencatat hashtag-nya mungkin hilang, tapi kalau misalnya yang WYT mau ngecek tetap ada, tapi tetap nggak ada gunanya karena udah nggak ada nilainya. Nanti mungkin istilahnya lebih tepat scam secara ekonominya ya, nilai ekonomisnya. Berarti inilah yang namanya scam secara ekonomisnya. Iya. Oke, berarti memang mereka ini nggak ngambil duit siapapun, maksudnya secara langsung ya, tapi ya mereka beli sesuatu yang tiba-tiba nilainya hilang, ya sama aja bohong kan istilah gitu. Betul ya? Ya, mungkin kita tetap pegang koinnya, tapi ya nggak bisa ditransaksikan. Oke. Dan apakah aset-aset seperti itu banyak bro di exchanger? Banyak banget, kan dia udah masuk exchanger atau misalnya dia udah masuk web untuk lister seperti yang terkenal seperti CoinMarketCap, CoinGecko, itu banyak banget sih. Jadi sebuah koin mereka udah masuk exchanger atau mereka udah listing di tempat lister seperti CoinMarketCap atau CoinGecko itu nggak menjadi sebuah jaminan, karena dari pengalaman dan dari kenyataan sampai fakta sampai saat ini banyak kok yang ujung-ujungnya juga nggak ada harganya gitu, atau scam secara ekonomis. Oke, berarti, nah ini menarik nih ya, karena tadi ada pertanyaan juga bro dari teman-teman kita nih, pertanyaan sudah mulai banyak yang masuk. Jadi teman-teman silakan ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan gunakan fitur chat, kita diskusi ya, mungkin sekitar beberapa pertanyaan. Nah tadi ada yang bertanya, Pak Lukman, saya mau bertanya dong, banyak teman-teman saya yang bilang, kalau aset sudah masuk di coinmarketcap.com, itu berarti sudah pasti koin itu bagus. Apakah benar Pak? Nah, kalau yang saya bilang tadi, itu sih nggak selalu benar, karena kalau misalnya kita tinggal googling aja ya, misalnya CoinMarketCap terus pasti inaktif, itu akan banyak keluar konten yang udah listing di CoinMarketCap dan mereka inaktif dalam artian mereka udah nggak ada tempat untuk listing di exchanger, kemudian bahkan mereka udah nggak bisa di track API-nya seperti itu sih. Oke, berarti ada juga ya bro, kalau kita masuk ke CMC itu ada list aset-aset yang memang inaktif istilahnya. Iya, banyak banget sih. Jadi nggak seperti ini. Oke, nah berarti mungkin boleh tolong di-sharing nggak bro, sebenarnya apa sih kriteria untuk masuk CoinMarketCap sendiri itu? Kalau kriteria untuk masuk CoinMarketCap sih sebenarnya sih tergantung juga ya. Kalau kebanyakan dari CoinMarketCap mereka punya requirement seperti ada webnya, kemudian ada kejelasan supply koinnya berapa atau tokennya berapa, kemudian dari developernya berapa, kemudian ada juga dia udah listing di beberapa exchanger seperti itu. Oke, berarti
Oke, berarti ada webnya, oke, ada supply-nya jelas, kemudian apa namanya, dia udah listing di beberapa exchanger gitu ya, berarti yang diminta ya? Kembali, apakah ada keharusan dia itu harus punya badan hukum? Nggak ada keharusan. Berarti mereka nggak perlu ada yang meregulasi, siapapun boleh bikin token, siapapun bisa masuk exchanger, siapapun bisa masuk CoinMarketCap. Iya benar, nggak ada keharusan. Karena kan terbukti ada yang Bapak mungkin Pak Dani bisa Google CoinMarketCap kemudian spasi inaktif. CoinMarketCap spasi inaktif ya, itu teman-teman boleh coba googling ya. CoinMarketCap spasi inaktif itu ada nanti listnya ya? Ya, bukan listnya sih, ada beritanya juga. Jadi banyak banget sih kalau misalnya kita udah ngikuti dari agak lama. Jadi bukan sebuah jaminan kalau misalnya koin udah listing di CoinMarketCap atau CoinGecko, CoinLister atau yang lain seperti itu. Nah, kemudian begini Bro Lukman, kan banyak banget ya teman-teman kita itu yang punya kepercayaan, ya, dan kita nggak bisa nyalain mereka, karena memang itulah yang mereka pelajari dan dapatkan. Nah, sebenarnya mitos bahwa CoinMarketCap dan exchanger itu sebuah jaminan tuh datangnya dari mana sih Bro? Dan kenapa itu sangat populer gitu? Kalau saya bilang sih itu mungkin dari kebiasaan umum ya. Kebiasaan, jadi mungkin dari sana kemudian populer karena kebanyakan dari orang trader dia ngeceknya dari sana. Kemudian sebagian besar masyarakat di dunia kripto ini dia melakukan ceknya dari sana. Kemudian untuk transaksinya jual belinya kan kebanyakan kan tujuan mereka kan ujung-ujungnya mencari profit. Jadi mereka membeli koin itu cuma ujung-ujungnya mencari profit atau mencari mencari FOMO-nya seperti itu. Jadi mereka ngecek mereka mau masuk di mana, baru mau masuk di exchanger ini, kemudian mereka beli di sini di sana. Seperti itu sih umumnya. Oh, berarti lebih ke common practice kali ya, karena memang itu banyak dilakukan, ya semua orang ngikutin. Oke, keren ya. Jadi teman-teman, tadi mungkin yang kita dapatkan, exchanger dan CoinMarketCap itu bukan sebuah patokan. Kita nggak bilang exchanger, koin-koin yang ada di exchanger dan di CoinMarketCap itu pasti jelek. Tidak, kita nggak bilang seperti itu ya. Tapi kita bilang, sudah masuk pun itu bukan sebuah patokan bahwa koin ini sudah pasti bagus. Oke. Ya, benar. Oke, Pak Lukman, ini ada pertanyaan yang sedikit subjektif ya. Jadi tolong dijelaskan, di-sharing sedikit nih. Ini ada dari salah satu pemegang kita. Ya, oke. Selamat malam Bro Lukman. Saya mau tanya bagaimana menurut Bro Lukman tentang Nagaya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Kalau saya lihat kalau saya lihat dari Nagaya, pertama saya lihat developernya, saya udah kenal lama dan mungkin kita lihat mereka menguasai untuk teknologinya sendiri, mereka menguasai karena mereka create blockchain-nya sendiri, kemudian dari semuanya lah, dari sistemnya mereka juga oke. Kemudian ini kembali juga dari developernya, dari developer Nagaya mereka membuat koin ini bukan untuk asal-asalan atau tujuannya bukan untuk tujuan singkat atau gimana ya. Mereka bahkan mau mencari legalitas yang bagus di Singapura seperti itu. Itu dari sana yang saya lihat. Kemudian di penjelasan teman-teman itu saya lihat juga dari penjelasan Pak Dani, kita lihat kalau Nagaya ini juga memberikan nilai pelindung berupa emas, dan emas ini ada beneran bisa ditukar fisiknya sesuai dengan SK. Jadi itu yang saya lihat benar-benar dari mana Nagaya ini benar-benar bagus. Bahkan satu poin lagi saya yang merasa bagus dari Nagaya ini, dia nggak menjadikan masuk exchanger dan masuk CoinMarketCap sebagai tujuan. Jadi nggak ngikut-ngikut seperti koin-koin lain. Jadi dia nggak mau tujuannya buru-buru masuk exchanger atau masuk CoinMarketCap atau apa. Ya tujuannya sama seperti yang lain. Seperti itu sih. Karena memang nggak ada keharusan masuk CoinMarketCap itu berapa lama, masuk exchanger itu berapa lama setelah koin itu berdiri. Oke, berarti tidak ada keharusan bahwa sebuah koin yang sudah dibuat berapa lama itu harus langsung masuk CMC atau harus langsung masuk, itu nggak ada keharusan, nggak ada peraturannya ya? Ya benar. Oke, dan apa namanya tadi saya rangkum dikit ya. Berarti yang pertama Bro Lukman ini kenal langsung dengan developernya ya.
Nah, saya pun pernah berjumpa dengan beliau, pernah bertemu dengan Bu Siska, dengan Pak Yohanes Chandra ya, jadi kenal langsung dengan developernya. Dan tahulah integritas beliau seperti apa. Ya. benar. Terus yang kedua legalitasnya ya Bro Lukman ya di Singapura. Nah, ini sebuah pertanyaan yang saya pengen tahu nih. Ya. Nagaya ini kan legalitas di Singapura. Ya. Apakah ada keharusan bahwa sebuah sebuah aset kripto itu harus memiliki legalitas di negara seperti seketat Singapura? Sebenarnya sih yang tadi kita bahas, sebenarnya sih nggak ada keharusan. Nggak ada keharusan. Nah, ini menjadi sebuah nilai tambah plus, di mana kita lihat developer Nagaya benar-benar sampai dia benar-benar serius mau membuat Nagaya dengan legalitas yang bersifat internasional seperti itu, yang diakui internasional. Karena kita lihat Singapura Oke, sepertinya sinyalnya Bro Lukman ini sedikit. Untuk legalitas benar-benar diakui secara Oke, sinyalnya Bro Lukman tadi sempat terputus ya, tapi sekarang bisa dengar saya? Oke, sepertinya terputus lagi. Teman-teman bisa dengar saya ya? Tetap bisa dengar saya ya? Jelas ya? Oke, baik ya. Mungkin sinyal beliau terputus sebentar ya. Jadi, oke, Bro Lukman bisa dengar suara saya? Benar. Mungkin saya ulangi tadi ya. Oke, silakan. Saya ulangi lagi. Jadi, Nagaya ini benar-benar sampai benar-benar serius dan dia mencari legalitas yang benar-benar bagus, yaitu di Singapura. Karena kita lihat legalitas Singapura itu diakui internasional seperti itu. Jadi developer Nagaya benar-benar serius mencari sebuah negara di mana legalitasnya diakui secara internasional. Oke, legalitas Singapura ini kita tahu ya diakui secara global. Ya, jadi benar. Nggak sembarangan ya istilahnya bisa dapat legalitas. Ya, benar. Oke, Bro Lukman, ada pertanyaan selanjutnya nih dari teman kita ya. Oke, nah Pak Lukman, saya pengen bertanya, apa cara kita bisa membedakan antara koin dan token di market dan sebaik apa kalau misalkan itu sistemnya adalah koin dibandingkan dengan sistemnya token? Boleh tolong dijelaskan tidak Pak? Terima kasih banyak. Sebenarnya sih kalau misalnya kita lihat di web developer itu ada penjelasan sendiri sih kalau dia misalnya koin atau token seperti itu. Dan ada juga yang awalnya dari token, kemudian dia developer dia mendeveloper koinnya sendiri, itu istilahnya mainnet seperti itu. Jadi sebenarnya sih gampang banget, kita bisa lihat dari penjelasan di web developer masing-masing koin atau token itu kalau dia ini blockchain sendiri atau masih token seperti itu. Oke, berarti bisa langsung lihat di webnya ya, Pak Lukman ya? Ya, biasanya sih ada penjelasan, atau kalau enggak dari Explorer-nya itu juga bisa dilihat kalau dia Explorer-nya numpang di Ethereum atau di mana seperti itu. Oke, berarti Explorer pun bisa dijadikan patokan ya, Bro ya? Ya, jadi Explorer itu seperti AS Tracker-nya ya. Oke, ya jadi bagi teman-teman, soalnya sekarang ada beberapa yang sering tanya tuh, Pak, Nagaya smart contract-nya mana? Saya suka bilang, Nagaya ini bukan smart contract. Ya. Ya, diceknya di Block Explorer. Nah, jadi Block Explorer itu bisa digunakan sebagai cara untuk melihat ya, koin ini benar koin atau token. Bisa dibedakan Ya, berarti ya? Iya. Oke, ya jadi semoga menjawab ya bagi teman-teman yang tadi bertanya. Cara membedakannya bagaimana? Nah, itulah ya, gunakanlah Block Explorer atau baca di dalam white paper-nya atau di website-nya. Di situ itu bisa dilihat. Oke, baik, thank you. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih, Bro. Oke, sebentar. Oke. Untuk Pak Lukman, sekarang kan banyak nih robot trading. Biasanya robot trading itu seperti diarahkan pada beberapa jenis aset kripto. Ada nggak kira-kira permainan di situ bahwa developer bot yang melakukan trading justru sudah membeli aset-aset tersebut dan yang akan ditrading oleh bot yang sudah diatur settingan bot tersebut pada jenis aset tertentu. Jadi istilahnya, kalau misalkan kan banyak nih sekarang ya robot-robot trading, apakah ada kemungkinan bahwa itu juga sebuah permainan? Kalau ini mungkin umum ya, karena robot trading itu karena robot trading itu juga banyak sih, tergantung dari ini ya, kalau saya bilang tergantung dari berapa ramainya robot trading itu. Kalau misalnya robotnya udah ramai, mungkin agak susah ya developer untuk memainkan. Tapi kalau misalnya, karena kan biasanya dia di pack dengan exchangernya, dan umumnya sih biasanya sih kalau untuk developer coin dia nggak usah terlalu repot-repot sampai ke robot tradingnya, bisa
ke exchange langsung, misalnya bikin market maker atau gimana. Seperti saya bilang tadi sih, dari pengalaman. Oke, jadi ya sebenarnya itu lebih ketergantung gitu ya, lebih ketergantung dari robotnya itu sendiri, dari asetnya itu sendiri dan sebagainya. Ya. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih bro, ini menarik. Pak Lukman, saya ingin bertanya, saya baru-baru ini ditawarkan sebuah aset kripto yang memberikan saya 2% per hari. Ya, apakah itu sebuah red flag ya bahwa aset kripto ini bisa berjalan di jangka panjang, Pak? Terima kasih banyak. Jadi mungkin kita lebih berbicara ke aset-aset yang banyak tuh kan bro ya, yang ngasih 2% per hari, 3% per hari. Itu gimana sih mekanismenya? Bisa sampai begitu? Soalnya kita akui lah, nggak mungkin ada bisnis yang bisa ngasih 3% per hari. Ya benar sih, sebenarnya sih yang seperti saya pernah bilang di sesi sebelumnya sih, sebenarnya sih kalau misalnya sebuah aset kripto beri jaminan fix berapa persen per hari itu ujung-ujungnya sih kebanyakan sih mereka nggak akan kuat untuk bertahan lama, karena yang mereka berikan sih biasanya koin atau token yang mereka ciptakan sendiri seperti itu. Jadi mereka misalnya Oke, ini menarik. Berarti mereka memberikan juga koin atau token mereka sendiri yang mereka buat dan mereka jadikan itu sebagai persentase. Ya, jadi misalnya dari awal mereka create token, misalnya mereka create 10 juta token, kemudian dari developernya mereka beri alokasi untuk developer berapa, untuk apa berapa, untuk kemudian untuk biaya marketing berapa, biasanya yang mereka berikan sebagai hasil itu dari alokasi marketing seperti itu. Oke. Berarti saya bisa, nah, apakah kalau misalkan kita bikin token, itu ada maksimal supply, saya cuma boleh bikin sekian, atau mungkin kalau saya mau bikin lebih mahal, harga lebih tinggi, misalkan supply saya mau bikin 1 triliun, itu harganya lebih mahal, atau sama harganya semuanya? Bro, kalau boleh tahu. Biasanya kalau supply-nya makin banyak, dia harganya semakin kecil, dan itu kan yang biasa dipakai di koin-koin kan yang kita lihat 0,0001 sekian. Seperti itu. Justru lebih banyak supply-nya, lebih murah harganya? Iya, benar. Jadi saya bisa dong, misalkan bikin token tadi ya, misalkan saya bikin token ABC nih, saya bikin aja supply-nya 1 triliun misalkan, ya, ya kan, saya bikin, nah saya kasih, ayo 1% per hari atau 2% per hari ya saya kasihnya koin token saya juga kan, nah orang-orang itu mau beli, nah berarti saya akan bilang, oke, kita akan masuk exchanger, misalkan dalam waktu berapa bulan, kembali, tadi kan nggak ada keharusan nih, iya kan, saya masukin aja ke exchanger kan tinggal bayar, iya kan, kumpulin volume, masuk ke coin market cap, masuk ke exchanger besar, dan itu semua nggak ada biaya tambahan, karena saya hanya harus bikin 1 kali di awal. Nah, yang itu yang tadi saya bilang kan, kebanyakan justru yang koin-koin yang kita bilang istilahnya nggak semua ya, istilahnya cuma koin-koin mecin itu kebanyakan kan mereka justru menggunakan momentum masuk exchanger atau masuk coin market cap itu sebagai tujuan untuk mempam harganya. Oke, berarti justru exchanger dan coin exchanger ini ya biasa itu dijadikan momentum ya bro ya, bagi teman-teman. Cepat beli sebelum kita masuk exchanger, harga nanti naik, seperti itu kali ya. Oh, I see. Nah berarti oke, kita kembali ke yang pertanyaan yang tadi ya bro, 1% per hari, 2% per hari ini. Nah berarti kalau saya mau uangkan 1%, 2% per hari itu, saya mesti jual koinnya ke market dong. Sorry, putus-putus Pak. Oke, suara saya kedengeran? Ya, kedengeran. Oke, nah kita kembali ke 1%, 2% yang tadi bro. Kalau misalkan saya mau uangkan 1%, 2% per hari itu, saya harus jual koinnya ke market dong berarti? Iya, benar. Kalau misalkan nilai koinnya drop bagaimana? Ya, itu kalau kita bilang itu sih kembali ke resiko yang kita dapatkan. Oke, karena kembali kan koin ini kan maksudnya belum ada fundamentalnya ya. Istilahnya ada fundamentalnya, nah berarti kan sangat rentan. Makanya itulah kenapa bisa bilang nggak bro? Banyak koin-koin itu mereka kumpulin sebanyak-banyaknya sebelum masuk market, giliran sudah di market dia lihat harganya di pump, nah dia jual di sana. Ya, dan benar yang Pak Denny bilang, karena memang dia nggak ada proyek realnya yang untuk menghasilkan dari yang dapat menghasilkan sampai 1-2% per hari seperti itu. Proyek real dari developernya apa seperti itu. Dan terkadang mereka nggak kasih lihat itu ya. Ya, dan hampir mustahil kan kalau yang kita tahu bisa dapat sampai proyek real bisa dapat sampai 1-2% per hari seperti itu. Ya,
agak susah dibayangkan sih. Saya nggak tahu ya, kalau di sini ada teman-teman yang mungkin punya proyek yang bisa ngasih konsisten ya, 3% per hari, 4% per hari, tolong kenalin ke saya gitu. Saya juga pengen invest. Tapi fix ya, nggak boleh ada rugi. Oke, baik. Jadi tadi ya bagi teman-teman yang bertanya, nah itu berarti yang diberikan itu adalah koinnya, yang notabene kita bisa buat berapapun supply-nya. Ya, betul ya, waktu awal developer bikinnya itu kebanyakan umumnya. Oke. Jadi teman-teman mungkin boleh lebih perhatikan, ya, lebih diperhatikan ketika diberikan sesuatu itu, jangan cuma lihat profitnya saja. Ya, jangan cuma lihat profitnya saja, tapi juga perhatikan ya. Coba kita lihat fundamentalnya seperti apa. Kok bisa dapat seperti ini? Kok bisa begini? Kok bisa begini? Ya, jangan hanya kita lakukan hanya karena dia ini sedang populer atau sedang ngetren, gitu kan? Kita kan nggak akan tahu ke depannya seperti apa. Ya, karena tren dan popularitas itu, momentum itu kan bisa diciptakan dari developernya. Kadang juga yang seperti saya bilang, kadang bahkan nggak ada momentum, nggak ada news, ada juga kayak grup pump and dump itu yang menciptakan sendiri. Oke, baik ya. Oke, baik. Bro Lukman, ini ada satu pertanyaan yang menarik ya. Kira-kira Bro Lukman dalam waktu 5-10 tahun ke depan, apakah cryptocurrency itu masih tetap akan ada? Dan kalau masih ada, cryptocurrency yang seperti apa yang akan bertahan? Kalau dari pemikiran simpel saya, persen cryptocurrency masih tetap ada. Nah, kalau yang mana yang akan bertahan, yang pertama yang kembali seperti yang kita lihat, yang fundamentalnya bagus, kemudian yang developernya bagus. Jadi yang tujuan dari developernya memang untuk ini untuk dibuat untuk benar-benar untuk jangka panjang dan utilitasnya banyak seperti itu. Oke, berarti koin-koin yang akan bertahan di jangka panjang ya. Mungkin tadi berapa persen, Bro? Sorry tadi sempat kepotong. Berapa persen yang akan tetap bertahan? 90% saya yakin cryptocurrency pasti tetap ada. Oke. Berarti 90% dari mereka akan tetap ada, tapi yang bertahan. Maksudnya untuk cryptocurrency secara umum masih akan tetap ada. Oke, berarti 90% positif cryptocurrency itu masih tetap akan ada ya. Sorry, mohon maaf, saya salah statement. Oke. Nah, tapi yang bertahan seperti apa, Bro? Tadi boleh tolong diulang? Jadi yang bertahan seperti apa, yang kita lihat fundamentalnya bagaimana, kemudian developernya bagaimana, terutama developernya. Kalau kita lihat developernya ini benar-benar bagus, kemudian dia muncul, kemudian proyeknya jelas, seperti itu. Dan tujuannya memang untuk jangka panjang, dan itu akan bertahan lama. Dan kemudian kita lihat dari komunitas yang sudah terbentuk, komunitasnya begitu solid, seperti itu. Oke, berarti mereka yang memang bertahan, cryptocurrency akan tetap ada. Tapi yang bertahan adalah mereka yang tadi ya, seperti yang tadi Bro Lukman bilang, itu ada 5 poin. Developernya jelas, ya, ada backupnya, ada proyeknya, komunitasnya bagus, baik ya, dan yang kelima ada utilitasnya. Ya, benar. Ya, berarti yang bertahan itu boleh dibilang nggak banyak dong, Bro, dari yang ada sekarang. Ya, seperti itu sih, nggak banyak. Mungkin itu justru akan muncul banyaknya koin-koin yang micin, seperti itu. Oke, dan mereka ini ya, koin-koin seperti ini biasanya nggak akan bertahan lama ya? Ya, karena kan kita lihat dari perkembangan, kalau kita tarik 2 tahun lalu tuh jumlah total koin yang listing di CoinMarketCap itu sekitar 1.500 sampai 2.000-an. Tapi sekarang itu 11.000 sampai 15.000 mungkin. Karena tambah banyak, saking banyaknya dan saking mudahnya mungkin ya? Dan itu nggak termasuk yang inaktif ya. Yang inaktif kita nggak tahu, banyak banget. Oke, baik ya. Jadi keren ya hari ini sesi kita ya. Kita banyak bicara dan kita ngomongnya benar-benar daging tentang apa yang terjadi di dunia kripto, apa potensinya ya, apa namanya, apa tantangannya. Dan tadi kita juga sempat berbicara tentang konsep Nagaya itu sendiri dan bagaimana. Nah, Bro Lukman, tadi ada yang bertanya nih. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk hari ini ya. Bagi teman-teman yang belum terjawab hari ini pertanyaannya, mohon maaf ya karena keterbatasan waktu. Pertanyaannya seperti ini, Bro Lukman. Kira-kira, menurut pandangan Bro Lukman yang memang sudah lama di dunia kripto, bagaimana potensi Nagaya 5 tahun dari sekarang? Kalau saya lihat sih, potensi Nagaya justru sangat bagus sih, karena kalau misalnya kita lihat 5 tahun ke depan, kita bisa tarik
Berarti kan kalau 5 tahun ke depan kita juga tarik kurang lebih 2 tahun ke belakang. Di mana mungkin kalau kita lihat 2 tahun lalu Nagaya belum terlalu terkenal, tapi sampai sekarang kalau misalnya kalau hari ini berarti 2 tahun ke depan dari 2 tahun lalu kan. Dan kita lihat Nagaya begitu semakin populer dan tetap stay gitu, tetap bagus, dan itu semakin banyak proyek-proyek berkembangnya. Dan ini saya lihat seperti kurva yang tetap positif, naik positif. Tapi mungkin kurvanya nggak langsung naik seperti pump gitu ya. Tapi dia stabil naik dan saya percaya sih, saya melihat kalau mengikuti dari story-nya akan tetap naik seperti kurva yang naik pelan-pelan naik terus seperti itu semakin naik. Oke, jadi kurvanya nggak seperti koin-koin yang di pump ya, karena memang bagi Anda yang sedang mendengarkan bukan itulah tujuan kita. Kita nggak mau gampang naik, tapi juga gampang turun. Buat apa? Ya kan? Kita lebih pilih naiknya pelan-pelan tapi stabil, ya Bro Lukman ya. Jadi memang kurvanya positif ke depan. Kita lihat kalau ke depan kita juga bisa lihat kan, saya tadi bilang history dari 2 tahun sebelumnya sampai saat ini aman-aman dan tetap semakin berkembang. Oke, kita bisa lihat kurva dari 2 tahun sebelumnya, kita bisa lihat sampai sekarang aman ya. Saya suka bahasanya, tetap ada walaupun ya di seluruh dunia ini sedang mengalami pandemi, kesulitan ekonomi, tapi Nagaya tetap ada, malah tambah terkenal dan trennya pun tetap positif. Jadi ya bisa kalau kita tarik dari 2 tahun yang lalu, kita bisa lihat 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan kurvanya akan tetap positif ya Bro Lukman ya. Oke, nah jadi saya to the point nih, point blank nih. Tadi kan kita bicara aset-aset yang perlu dihindari, aset-aset yang baik dipegang pada saat masih awal. Apakah Nagaya salah satunya yang layak dipegang dari sekarang, Bro Lukman? Kalau untuk saat ini masih layak banget sih, karena kan kita lihat masih banyak proyek-proyek ke depan. Dan seperti saya pelajari masih 1 proyek saat ini, dan kedepannya masih semakin banyak, dan kita lihat dari developernya tetap serius dan tetap mengembangkan Nagaya menjadi aset yang lebih bagus ke depannya. Mantap. Terima kasih banyak nih ya, Bro Lukman sudah berbagi hari ini. Kita membahas banyak hal-hal yang cukup kontroversial, ya cukup. Tapi nggak ada kekurangan sih kalau Nagaya. Kalau masalah kok belum masuk exchanger atau kok belum masuk CoinMarketCap atau CoinGecko, kan yang tadi saya bilang kan itu nggak ada keharusan, dan justru malah bagi saya ini malah bagus karena memang Nagaya justru melihat dan nggak mau menjadikan exchanger atau listing di CoinMarketCap itu sebagai tujuan, atau misalnya tujuan pentingnya, poin pentingnya gitu seperti yang lain kayak gitu. Oke, wah itu menarik banget ya. Jadi kalau bagi teman-teman, nah ini saya ulang kata-kata beliau ya. Bagi teman-teman yang bertanya, kok Nagaya belum masuk market, kok belum masuk CoinGecko, belum masuk CoinMarketCap, belum masuk Coinster ya. Justru di Nagaya hal itu tidak dijadikan tujuan, tidak dijadikan patokan. Itu sebagai sebuah benefit tambahan ya. Nanti itu akan terjadi, tapi yang kita tekankan adalah fundamentalnya. Ya benar. Nah, Bro Lukman kan waktu itu kan kita sempat bertemu dengan Pak Yohanes Chandra ya. Pas waktu itu ada juga. Bagaimana pengalamannya Bro? Menurut Bro Lukman bagaimana beliau sebagai seorang individu? Dia bagus banget dan dia menguasai teknologi blockchain-nya. Jadi yang kita lihat kadang ada developer yang dia sendiri nggak menguasai teknologi blockchain-nya. Cuma kalau kita lihat dari Pak Yohanes, dia ini menguasai banget untuk kriptografinya. Oke, beliau sangat menguasai teknologinya ya. Buat benefit tambahan juga, nggak perlu terlalu khawatir. Oke, baik. Tapi sesi kita hari ini tidak ada yang dipersiapkan ya Bro ya, semuanya spontan ya? Ya, banyak. Oke, baik ya. Bapak Ibu sekalian, bagi Anda yang sedang menyaksikan, terima kasih. Ya, nah sekarang saya ingin rangkum dulu nih, sesi hari ini keren banget bersama Bro Lukman. Kita berbicara tentang banyak hal, nah saya ingin rangkum ya tadi yang kita bicarakan. Yang pertama, beberapa tantangan-tantangan utama di dalam dunia kripto adalah volatilitas karena sangat banyaknya spekulator, ya. Kemudian banyak koin-koin yang tidak perform, ya. Tidak perform itu gara-gara miskalkulasi. Mungkin mereka inginnya punya sekian, tapi karena perhitungannya nggak akurat, tidak terkumpul dananya, dan seperti yang tadi diceritakan, koinnya bisa di-delisting dari market. Kembali, tidak ada pertanggungjawaban dari exchanger atau dari developer ketika sudah masuk di market. Ya, dan yang ketiga adalah memang mereka yang punya niat kurang baik. Ya, memang ingin menghilang, ya seperti itu. Nah, kemudian exchanger dan CoinMarketCap bukan sebuah patokan, seperti yang tadi kita ceritakan ya, karena saking mudahnya siapapun Anda pun
bisa bikin token, bisa masukkan di exchanger, bisa dimasukkan di coin market cap. Ya, tidak ada sebuah keharusan Anda harus punya badan hukum atau apapun ya. Yang Anda harus jadikan patokan adalah 5 hal. Ya, boleh dicatat. Developernya seperti apa, menguasai atau tidak, apakah ada pelindung nilai atau jaminan. Ya, kemudian apakah ada proyek real. Yang keempat, komunitasnya seperti apa dan utilitasnya seperti apa. Ya, dan ini yang paling keren dari beliau ya. Mereka yang sejahtera dari dunia kripto adalah mereka yang membeli dan memegang, buy and hold, bukan mereka yang mengikuti ombak. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk Anda adalah, Anda mau jadi mereka yang mengikuti ombak atau Anda mau jadi holder karena Anda sudah pegang Nagaya di awal? Dan sampai kapan Anda mau pegang Nagaya Anda? Sampai harga berapa Nagaya? Siapa yang ingin Anda sejahterakan? Silahkan Anda tentukan sendiri. Oke, Bro Lukman, terima kasih banyak nih ya sudah berbagi. Keren banget ilmunya ya, sangat praktis, sangat bisa diaplikasikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya, Bro ya. Keren banget. Oke, baik. Halo semuanya, selamat datang di Nagaya Family Tim Benilu. Perkenalkan, nama saya Mr. Benilu. Bergabunglah bersama kami, Tim Benilu, the biggest team in Nagaya. Orang cerdas, pilih Nagaya. We are Nagaya Family, nagayakan Indonesia, viralkan Nagaya.